Halo, dan selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang Cukup berat ya sebenarnya. berat tapi sangat krusial. Kalau kita perhatikan berita hari ini nih, atau sekedar melihat lingkungan di sekitar kita, ada satu teka-teki besar yang terus menghantui masyarakat modern. Betul. Bayangkan, ratusan triliun rupiah dihabiskan setiap tahunnya buat pusat rehabilitasi, kampanye anti narkoba, terus penegakan hukum medis juga. Tapi Krisis penyalahgunaan zat adiktif dan minuman keras ini kayaknya malah makin parah kan? nah, persis. Pertanyaannya, kenapa? Apakah pendekatan modern kita selama ini tuh ada yang keliru? Atau mungkin ada satu kepingan puzzle yang hilang gitu? Jadi, untuk Anda yang selalu mencari perspektif baru, sesi kali ini akan sangat-sangat menarik. Kita akan membedah sebuah sumber teks klasik, yaitu Al-Quran, untuk melihat gimana sih sebenarnya kitab ini menangani fenomena adiksi. Dan misi kita hari ini bukan sekedar ngebaca daftar larangan hitam putih ya. Iya, bukan cuma ngomongin haram atau halal secara kaku. Betul, kita bakal membongkar kerangka sosiologisnya, psikologisnya, sampai ke akar ekonominya. Sepakat. Nah, yang bikin penelusuran sumber ini begitu menarik adalah pendekatannya yang sama sekali nggak reduksionis. Di era modern ini kita kan punya kecenderungan buat memecah-mecah masalah ya. Di otak-otakan gitu ya. Tepat. Kalau ada pecandu, dunia medis bilang, oh itu murni masalah dopamin dan reseptor otak. Terus dunia hukum bilang, itu murni masalah kriminal. Sementara sumber yang kita analisis hari ini tuh melihatnya dari kacamata lensa lebar. Sangat lebar. Teks ini membedahnya sebagai sebuah krisis holistik. Ada kekosongan spiritual di sana, ada lingkungan sosial yang toksik, dan ada hilangnya makna hidup. Jadi ini bukan sekedar soal menghentikan masuknya zat kimia ke dalam darah ya. Sama sekali bukan. Ini tentang gimana merekonstruksi manusia seutuhnya. Oke, mari kita bedah perlahan nih. Kalau kita bicara dari kacamata keseharian, banyak orang anggap alkohol atau zat tertentu itu ya sekedar alat rekreasi biasa aja. Alat buat bonding secara sosial gitu ya? Nah iya, kayak pelumas sosial lah. Tapi sumber teks ini kan ngambil sikap yang sangat tegas. Pertanyaan saya, gimana sih sebenarnya kitab ini mendefinisikan akar masalah dari zat-zat memabukkan ini? Tentu ada alasan logis di balik pelarangan absolutnya. Dan disinilah kita menemukan fondasi sosiologisnya. Oke. Amal khamru wal maisiru rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Yang maknanya, Terjemahannya kira-kira, sesungguhnya khamar yang mencakup segala jenis minuman keras dan narkoba dan judi, itu adalah kekejian dari perbuatan syaitan, maka jauhilah. sebentar. Menarik nih. Teks tersebut langsung mengaitkannya dengan perbuatan setan. Apakah ini sekadar metafora aja untuk hal-hal yang buruk? Lebih dari itu sebenarnya, ayat selanjutnya menjelaskan mengapa hal itu disebut sebagai alat operasional syaitan. Maksudnya ada agenda terselubung gitu? Betul. Teks tersebut nggak berhenti pada dogma pokoknya jauhi aja. Dijelaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk memicu permusuhan dan kebencian di antara manusia, serta menghalangi mereka dari mengingat Tuhan. Wah, jadi dari sudut pandang analitis, zat adiktif ini dilihat sebagai senjata manipulasi sosial ya? Tepat sekali. Ia didesain untuk merusak tatanan masyarakat lewat konflik dan kekerasan. Dan kalau kita lihat data kriminologi modern sekarang kan, Mayoritas kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan jalanan, itu emang erat banget kaitannya sama pengaruh alkohol dan narkoba. angkanya sangat memprihatinkan. Masuk akal sih. Tapi gini, saya mau sedikit ngasih perspektif dari sisi pengguna ya. Silakan. Banyak orang yang mungkin mendengarkan ini mikir kayak, ya efek buruknya sih ada, tapi kan orang pakai itu karena ada manfaatnya juga. Maksud saya, ada euforia sesaat, ada rasa percaya diri yang muncul pas lagi di pesta, atau minimal bisa lupa sama stres kerjaan sejenak gitu. Pelarian sejenak ya. Nah, iya. Apakah teks ini benar-benar mengabaikan objektivitas bahwa ya orang emang ngelasain manfaat dari zat tersebut? Ini pertanyaan yang sangat kritis. Dan jawabannya, tidak. Sumber ini sama sekali nggak mengabaikan realitas psikologis manusia. Oh ya? Justru di surah Al-Baqarah ayat 219, teks ini mengakui adanya manfaat semu tersebut, tapi memberikan sebuah kalkulasi rasional. Kalkulasi rasional gimana tuh? Ayatnya berbunyi begini, Ismuhuma akbaru min naf'ihima. Artinya dosa atau daya rusaknya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sangat presisi. Coba kita analogikan begini. Bayangkan Anda lagi butuh uang cepat, lalu Anda ngambil pinjaman dari rentenir dengan bunga 1000% per hari. Wah, gila itu bunganya. Iya kan? Tapi apakah ada manfaat saat Anda nerima uang tunai itu di hari pertama? Jelas ada. Anda merasa kaya.
bisa beli macam-macam, stres hilang hari itu. Ya, lega sesaat lah. Tapi harga yang harus dibayar bulan depan adalah rumah Anda disita, keluarga hancur, dan hidup Anda dikejar-kejar utang. Narkoba itu persis seperti rentenir psikologis ini. Rentenir psikologis? Itu istilah yang luar biasa tepat sih. Ia meminjamkan euforia hari ini dengan merampas kebahagiaan masa depan Anda menggunakan bunga yang sangat mencekik. Kita menukar masa depan cuma demi kelegaan sekejap ya. Nah, ngomong-ngomong soal kelegaan sekejap ini, mari kita posisikan diri kita di sepatu mereka yang terjerat. Kenapa orang sampai mau ngambil pinjaman seburuk itu? Seringkali kan akar masalahnya bukan cuma iseng cari kesenangan. Betul, seringkali ada luka yang lebih dalam. Iya, pelarian dari trauma, depresi, atau kecemasan yang luar biasa berat. Tapi terus terang nih, kalau ada orang yang lagi ngalamin depresi klinis atau serangan panik hebat, terus kita datang cuma bawa nasihat spiritual kayak, udah ingat Tuhan aja, nanti tenang. Rasanya kok itu terdengar seperti klise yang mengabaikan penderitaan nyata ya. Saya sangat paham skeptisisme itu. Seringkali solusi spiritual disalahartikan sebagai sekedar kata-kata penenang tanpa efek yang nyata. Iya, kayak sekedar disuruh banyakin ibadah aja gitu. Padahal, teks ini tuh menawarkan intervensi pada tingkat fundamental kesadaran manusia. Dalam surah Ar-Rod ayat 28 dikatakan, Allah bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Betul. Dan untuk memahami kenapa ini bukan sekedar klise, mari kita lihat anatomi dari sebuah pelarian kimiawi. Oke. Mengobati rasa hampa eksistensial, trauma, atau depresi berat pakai narkoba, itu ibarat meminum air laut pas Anda lagi tersesat di tengah samudra dan kehausan yang amat sangat. Wah, air laut. Iya. Pada tegukan pertama, air laut itu terasa dingin membasahi tenggorokan, seolah-olah ngasih kelegaan instan. Tapi kan garamnya? Nah, secara biologis, kandungan garam yang ekstrim justru menyerap cairan dari sel-sel tubuh Anda, memperparah dehidrasi secara drastis, dan mempercepat kegagalan organ. Make sense banget. Obat-obatan terlarang bekerja persis kayak gitu pada jiwa manusia. Ia mematikan rasa sakit sementara, tapi sebenarnya memperlebar lubang kekosongan di dalam hati. Jadi pelarian kimiawi itu justru memperburuk dehidrasi jiwa tadi ya? Lalu gimana dengan janji ketenangan yang ditawarkan kitab ini? Teks ini melanjutkannya dengan sebuah garansi di surah Al-Baqarah ayat 38. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Artinya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Coba perhatikan dua emosi dasar ini. Takut dan sedih. Dalam psikologi modern, bukankah kecemasan atau anxiety pada dasarnya adalah rasa takut akan masa depan? Betul, overthinking soal apa yang belum terjadi. Dan depresi seringkali berakar dari rasa sedih yang mendalam akan masa lalu, kan? Iya, penyesalan yang narik kita ke belakang. Ketenangan spiritual yang ditawarkan di sini bukan bermaksud menolak bantuan medis ya, tapi mencabut akar dari kecemasan eksistensial tersebut. Bukan sekedar mematikan fungsi saraf sementara kayak yang dilakukan narkoba. Itu perspektif yang mengubah cara pandang kita sih, memadukan penyembuhan medis dengan penanganan akar eksistensial. Nah, disinilah letak hal yang sangat menarik. Manusia itu kan makhluk sosial. Jarang banget ada skenario di mana seseorang bangun tidur di kamar sendirian terus tiba-tiba mikir, kayaknya hari ini saya mau jadi pecandu narkoba deh. Sangat jarang, pasti ada faktor eksternal. Pasti ada faktor lingkungan, ada tekanan circle pertemanan, pengen diakui, atau istilah zaman sekarangnya tuh FOMO, fear of missing out. Ia takut dibilang gak gaul. Gimana teks kuno ini membedah dinamika sosial yang toksik ini? Teks ini menangkap esensi tekanan sosial dengan sangat puitis, tapi juga tragis. Ia menyajikan sebuah potret universal tentang penyesalan di masa depan. Penyesalan seperti apa? Ada satu kutipan di surah Al-Furqan ayat 28, Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Terjemahannya sungguh menyayat hati sih. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ayat ini sangat relevan dengan psikologi adiksi loh. Kalau kita gabungkan dengan peringatan di surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Nah, kita akan melihat pola yang jelas. Adiksi itu jarang terjadi dalam satu lompatan ekstrim. Ia selalu dimulai dari kompromi-kompromi kecil, langkah-langkah kecil.
Maksudnya kayak pembenaran bertahapnya, Betul, awalnya mungkin cuma nongkrong bareng. terus ditawarin satu hisap rokok, dari situ naik ke satu pil waktu party dengan alasan, cuma buat chill malam ini aja kok. Persis. Terus besoknya jadi rutinitas akhir pekan, sampai akhirnya sadar-sadar leher kita udah terikat rantai adiksi. Tepat sekali. Langkah-langkah kecil itulah yang dikapitalisasi oleh lingkungan sosial yang salah. Teks ini pengen menekankan kalau memilih lingkaran pertemanan itu bukan sekedar preferensi gaya hidup. Tapi sebuah sistem pertahanan. Benar, itu adalah garis pertahanan pertama bagi kewarasan dan keselamatan jiwa Anda. Oke, itu dari sisi lingkungan. Sekarang, mari kita geser fokus kita ke perlindungan terhadap diri sendiri, secara biologis dan mental. Silahkan. Medis modern kan jelas-jelas bilang kalau narkoba merusak liver, paru-paru, jantung, dan otak. Apakah teks ini punya pandangan spesifik tentang integritas fisik kita? Tentu. Maksud saya, apakah ada aturan eksplisit soal hak atas tubuh kita sendiri? Karena kadang pecandu ngerasa, ini kan badan gue sendiri, kalau rusak ya urusan gue dong. Pemikiran ini, tubuh saya bebas merusaknya, adalah konsep yang sepenuhnya ditolak oleh sumber ini. Oh, sama sekali nggak berlaku ya? Nggak berlaku. Tubuh dipandang sebagai amanah yang dititipkan oleh Sang Pencipta. Dalam surah An-Nisa, ayat 29 secara tegas disebutkan, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kamu membunuh atau membinasakan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Mengonsumsi racun ke dalam tubuh, entah itu secara perlahan maupun cepat, dikategorikan sebagai tindakan perusakan diri. Dan itu bertentangan dengan kasih sayang Tuhan yang udah menciptakan manusia dengan desain yang begitu sempurna. Ada satu hal yang sangat menarik perhatian saya pas ngebaca ringkasan riset untuk sesi kali ini. Teks ini tuh tampaknya sangat-sangat protektif terhadap yang namanya kesadaran. Sangat. Kesadaran adalah kunci. Kenapa mempertahankan kesadaran ini menjadi harga mati? Apa sih signifikansinya secara filosofis? Nah, disinilah kita masuk ke ranah yang bersinggungan langsung dengan neuroscience modern dan filsafat moral. Sumber ini punya satu ayat yang luar biasa mendalam di surah An-Nisa ayat 43. Berbunyi seperti apa? La taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Frasa sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan itu kuncinya. Dalam tradisi pemikiran sumber ini ada konsep yang disebut hifzul aql. Pemeliharaan akal? Betul. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa psikologi modern, ini tuh perlindungan mutlak terhadap executive function atau fungsi eksekutif otak yang berada di korteks prefrontal. Area otak yang bertanggung jawab atas moralitas, pengambilan keputusan, dan empati kan? Tepat sekali. Jadi kalau fungsi eksekutifnya dibajak oleh zat kimia, manusia pada dasarnya kehilangan alat navigasi moralnya ya? Betul. Interaksi dengan Sang Pencipta lewat ibadah itu butuh mindfulness tingkat tinggi. Kehadiran penuh. Logis sih. Gimana kita bisa terhubung dengan Pencipta kalau kita aja nggak sadar sama apa yang kita ucapkan? Lebih jauh lagi, tanpa akal yang jernih, manusia kehilangan martabatnya dan rentan ngelakuin tindakan yang merusak dirinya dan orang lain. Itulah kenapa membajak kesadaran lewat zat adiktif dianggap sebagai salah satu pelanggaran paling serius. Luar biasa. Penjelasan soal hifdzul aql itu benar-benar jadi semacam aha moment buat saya. Nah, sekarang saya mau sedikit bermain sebagai devil's advocate nih. Boleh, mari kita lihat sudut pandang lain. Kita udah bahas panjang lebar dari sisi pemakai. Mari kita lihat dari sisi pengedar, terutama pengedar kelas bawah. Banyak dokumenter atau liputan berita yang mewawancarai kurir narkoba. Argumen mereka tuh hampir selalu sama. Mereka bilang, saya tahu ini salah, tapi saya lakuin ini buat makan anak istri. Saya nggak punya pekerjaan lain, dan sistem ekonomi ini terlalu keras. Di permukaan, itu terdengar seperti pengorbanan heroik seorang ayah yang putus asa ya. Iya kan? Kalau dihadapkan pada situasi hidup dan mati atau kelaparan kayak gini, gimana pandangan kitab ini ngerespon argumen ekonomi tersebut? Jika kita melihat gambaran besarnya, argumen itu memang terdengar memancing empati. Tapi, teks ini membongkar ilusi tersebut dan menunjukkan betapa rapuhnya logika itu. Teks ini menjawabnya dengan dua prinsip yang saling melengkapi. Apa prinsip pertamanya? Pertama, keharusan mendapatkan rezeki yang bersih. Kembali ke surah An-Nisa ayat 29, La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Mendapatkan uang dengan cara meracuni generasi muda lain, menghancurkan masa depan anak orang lain demi menghidupi anak sendiri, itu adalah bentuk kebatilan yang nyata. Tidak ada keberkahan dalam darah dan air mata keluarga lain. Nggak bisa dibenarkan sama sekali ya. Terus prinsip keduanya. Kedua, terkait ketakutan akan kemiskinan. Ini sangat menarik. Al-Quran secara eksplisit nyebutin kalau menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan adalah salah satu taktik utama setan. Untuk mendorong manusia berbuat kejahatan? Betul. Dalam surah Al-Isra ayat 31 dan juga Al-An'am 151, Tuhan berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin, nahnu narzukuhum wa iyyakum." Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Wah, ayat itu tajam sekali ya. Sangat presisi. Jangan membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Di masa lalu mungkin prakteknya harfiah ya, tapi di era sekarang, menghancurkan masa depan anak-anak muda lewat narkoba karena alasan ekonomi, itu esensinya sama aja dengan membunuh generasi. Dan teks ini menempatkan tanggung jawab perlindungan keluarga di posisi tertinggi. Ada perintah lain yang sangat terkenal, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi, menggunakan alasan demi keluarga untuk masuk ke dalam bisnis narkoba, itu sebuah ironi besar. Alih-alih melindungi keluarga, uang panas dari kejahatan ini justru seringkali menjadi magnet yang ngebawa kehancuran, penangkapan, dan perpecahan ke dalam rumah tangga mereka sendiri. Intinya, beralasan miskin untuk berbuat jahat adalah bentuk ketidakpercayaan absolut pada sistem pemeliharaan dan rezeki dari Sang Pencipta. Tepat. Oke, ini membawa kita ke bagian yang sangat emosional. Kita kan udah ngebahas betapa seriusnya pelanggaran ini ya. Merusak akal, menghancurkan tatanan sosial, mengkhianati kepercayaan Tuhan soal rezeki. Jadi pertanyaannya untuk Anda yang mungkin sedang mendengarkan ini sambil berjuang melawan adiksi, atau untuk Anda yang punya anggota keluarga yang lagi di titik nadir. Apakah sudah terlambat? Nah, itu dia. Dengan semua peringatan sekeras itu, apakah kitab ini melabeli pecandu sebagai produk gagal yang udah nggak bisa diselamatkan lagi? Disinilah kita menemukan elemen welas asih yang paling indah dari sumber ini. Setelah memaparkan ketegasan yang tanpa kompromi tentang bahaya narkoba, teks ini menolak sama sekali konsep manusia yang rusak permanen. Wah, melegakan mendengarnya. Tidak ada label cacat bawaan yang tidak bisa dihapus. Selalu ada mekanisme kuratif yang disebut tobat. Boleh kita elaborasi sedikit soal ini? Tentu, mari kita renungkan surah An-Nisa ayat 17. Innamat taubatul 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin. Sesungguhnya, taubat di sisi Allah hanyalah bagi mereka yang melakukan kejahatan karena kebodohan, kemudian mereka segera bertobat. Yang menarik adalah penggunaan kata kebodohan di sini. Apakah maksudnya bodoh secara intelektual? Bukan. Dalam konteks tafsirnya, ini bukan berarti IQ yang rendah atau nggak bisa baca tulis. Kebodohan di sini adalah kondisi di mana kesadaran seseorang dibajak oleh hawa nafsu. Oh, dibajak oleh dorongan adiksi atau tekanan lingkungan yang manipulatif tadi ya? Betul. Tuhan itu sangat memahami kelemahan biologis dan psikologis manusiawi kita. Pesan harapannya dapat banget sih. Kata segera bertobat itu juga krusial ya? Sangat krusial. Artinya bukan nunggu sampai semua organ tubuh rusak atau maut udah di depan mata, tapi merespon panggilan itu sekarang juga, mengambil langkah nyata buat memutus sirkel pertemanan yang toksik, masuk rehabilitasi, dan memperbaiki hubungan vertikal. Mengetahui bahwa pintu penerimaan dari Sang Pencipta selalu terbuka, itu pasti bisa jadi bahan bakar motivasi yang luar biasa besar buat mereka yang lagi dalam fase recovery. Setuju. Stigma masyarakat kan seringkali melumpuhkan pecandu ya. Bikin mereka ngerasa nggak pantas lagi buat balik ke kehidupan normal, apalagi kehidupan beragama. Namun, teks ini secara radikal menghapus stigma tersebut dan menggantinya dengan dukungan penuh untuk bangkit. Baiklah, kita udah membedah banyak sekali lapisan hari ini. Sebagai rangkuman untuk Anda yang mendengarkan, ternyata pendekatan Al-Quran terhadap masalah minuman keras dan narkoba jauh melampaui sekedar aturan hukum pidana. Betul, ini lebih luas dari itu. Ini adalah sebuah ekosistem penyelamatan manusia yang paripurna. Kita melihat adanya pencegahan di tingkat mikro melalui ketahanan keluarga dan filter pertemanan. Terus, ada pengobatan psikologis yang mengatasi akar kecemasan eksistensial dengan ketenangan spiritual, bukan pelarian kimiawi. Ada proteksi terhadap fungsi eksekutif otak, agar kita tetap punya martabat kemanusiaan.
Dan terakhir, ada jaminan rezeki yang menolak dalih kemiskinan sebagai alasan buat merusak generasi, serta jalan kembali yang selalu terbuka lebar lewat tobat. Jika kita menghubungkan semua wawasan ini ke gambaran yang lebih besar, ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Apa itu? Jika kita selama ini melihat tingkat relapse atau kekambuhan pecandu yang begitu tinggi di berbagai pusat rehabilitasi modern, apakah itu karena kita hanya merawat tubuh biologis mereka, namun membiarkan jiwa mereka tetap kehausan di tengah samudera? Pertanyaan yang tajam. Bagaimana efektivitas penanganan adiksi di era modern ini akan berubah secara drastis jika kita mulai mengintegrasikan pemulihan ketenangan spiritual yang hakiki ini ke dalam protokol rehabilitasi fisik kita? Sebuah pemikiran provokatif yang sangat brilian untuk mengakhiri sesi kita hari ini. Merekonstruksi jiwa ternyata sama pentingnya, atau bahkan lebih penting daripada sekedar mendetoksifikasi darah dari racun. Sepakat 100%. Untuk Anda, pendengar kami yang luar biasa cerdas dan tidak pernah lelah mencari pemahaman baru, terima kasih telah menemani penelusuran mendalam ini. Ingatlah, pengetahuan itu paling berharga pas ia nggak cuma berhenti di pikiran Anda, tapi mengubah cara Anda berempati dan bertindak terhadap dunia di sekitar Anda. Sampai jumpa di penelusuran ide-ide memahu berikutnya. Tetaplah kritis, tetaplah berempati, dan selalu jaga kejernihan akal serta kesehatan jiwa Anda.